Assalamualaikum Ibu. Oke, mari Mbak. Ini dengan Mbak Husna. Mbak Husna. Oke. Sudah nyaman kok sudah. Ini kan ruangannya keras ya Mbak. Dari Mbak Husna ini kedinginan atau emang sudah pas? Sudah pas. Oke. Sebelum kesini, Mbak Husna ada kegiatan apa? Dari sini Bu, dari rumah aja. Dari rumah aja. Ini nama lengkapnya Mbak Husna siapa? Husna Laila. Husna Laila. Sebentar ya. Husna Laila. Kesini tadi Mbak Husna naik apa? Jalan kaki sih Bu. Masa juga kos di luar sini dekat. Oh dekat di daerah mana? Daerah Gerbang atau belakang. Oh gerbang belakang gitu ya. Mbak Husna ini sekarang kuliah di UNS. jurusannya OBK di semester berapa? Semester 3 ini. Bukan semester 3. Itu sebelum memulai sesi konseling pada semester ini mungkin ini kan ada surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling ya Mbak. Nanti Mbak Husna bisa menandatangani di bawah sini, tapi sebelumnya Ibu ingin membacakan dulu ya. Jadi di sesi konseling pada kali ini Mbak Husna itu bersedia untuk terlibat penuh dan juga aktif selama proses konseling berlangsung. Lalu selanjutnya Mbak Husna saya minta untuk memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang sedang Mbak Husna hadapi. Lalu yang ketiga, identitas dan informasi yang Mbak Husna berikan itu di sini akan disifati rahasia dan dirahasiakan dan juga tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum, yang mungkin bahasa sekarang itu Ibu sendiri aja. Lalu yang keempat, demi menunjang kelancaran proses konseling yang akan kita laksanakan pada hari ini, segala hal yang terkait dengan waktu, tempat dan juga hal-hal lainnya disepakati bersama yang sudah kita lakukan di WhatsApp sebelumnya ya Mbak. Boleh nggak usah dibaca lagi dan juga dikomunikasi. Nah, karena Mbak Husna sudah membaca dan juga menandatangani surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling ini, selanjutnya Ibu ingin Mbak Husna menandatangani juga daftar hadir sesi konseling pada sore hari ini. Mbak Husna sudah menandatangani ya surat persetujuan dan juga daftar hadir sesi konseling pada sore hari ini. Nah, setelah melakukan hal tersebut, mungkin bisa langsung aja Mbak Husna di sini menceritakan apa yang sudah Mbak Husna rasakan sekarang dan apa yang ingin Mbak Husna ceritakan pada sesi konseling kali ini. Mbak Husna bisa menceritakan dengan terbuka dan sejujur-jujurnya, karena dengan Mbak Husna bercerita yang terbuka dan sejujur-jujurnya, saya juga bisa mengetahui dengan pasti Mbak Husna itu sedang merasakan apa. Monggo Mbak Husna. Jadi kan sebelumnya saya ini sekarang kos ya, kuliah di Solo, saya kos di Depok. Jadi saya itu gimana ya Bu ya, saya bingung juga sebenarnya sama perasaan saya karena saya itu dikatakan jauh sama orang tua sebenarnya juga enggak, tapi kadang-kadang juga enggak kayak gitu, karena kan saya ini juga sempat pondok dari SMP ya, dari SMP terus SMA juga saya mau kan gitu. Terus
ada di mana saya juga mungkin kurang tahu ya apa karena emang mereka yang masih belajar jadi orang tua atau gimana karena dari saya kecil pun kan mereka bisa habis itu kerja ya Bu ya. Jadi ya mungkin waktunya itu kurang kayak gitu. Jadi emang dari kecil itu mereka lebih ngasih kayak bentuk uang kayak gitu. Jadi dalam bentuk ragam mereka, cuman mereka bentuk ya itulah gak fisik semua barang-barang yang saya pengen dikasih, segala dikasih kayak gitu. Ya tapi kayak saya kan juga ada pembantu kayak gitu ya Bu ya, buat mungkin ngurusin saya makan karena emang orang tua saya itu dari berangkat itu dari pagi jam 6 lah, misal jam 6 habis itu balik juga alarm malam banget ya gitu. Kalau berbagi Umi sama Abi saya itu suka ini Bu, dari kantornya tuh sering ada keluar kota atau luar negeri kayak gitu. Jadi yang makin bikin jarang di rumah kayak gitu kan. Kalaupun weekend atau kayak libur panjang libur sekolah itu termasuk kayak ya udah jarang banget buat kita kumpul keluarga kayak gitu. Jadi kalau ya jarang lah buat ngerasain kayak orang-orang ngumpul di meja makan buat makan bareng sama keluarga kayak gitu tuh termasuk momen jarang buat saya gitu. Berarti Mbak Usna sekarang ini terlebih lagi dari semenjak pondok itu sudah ada 6 tahun lebih ya Mbak Usna merasakan hal ini, dan apakah ini berarti Mbak Usna sebenarnya ingin dekat dengan ingin kembali bisa dekat dengan orang tua atau Mungkin kalau buat kembali dekat itu udah ini sih Bu ya, buat dikatakan susah sebenarnya juga enggak sih, cuman yang kayak ya mau gimana lagi gitu karena kan kayak mereka ya sibuk dan komisi itu kan PNS ya Bu ya, dia itu nanti ada masanya juga buat pensiun gitu kan. Jadi ya sekarang kalau minta waktu banyak buat mereka tuh kayak nggak mungkin kan gitu karena emang mereka dari dulu juga sibuk terus kayak gitu. Buat saya minta waktu pun kayak udah aneh lah gitu, maksudnya ya biasa juga nggak minta waktu apa sih liburan gitu jarang juga kan. Jadi kayak emangnya sebenarnya buat saya saudara-saudara kayak kakak sama adik saya tuh jarang nuntut kayak buat liburan kali ini kita kesini habis nggak nunggu benar-benar gak ada gerakannya buat kayak udah belum nih udah dari kantor udah dikasih izin belum dan gitu. Jadi kita kayak udah nunggu mereka aja kalaupun liburan panjang kayak nggak bisa liburan ya udah kita benar-benar main HP doang kayak gitu kan buat aku sama kakak-kakak apa sama adik aku kayak gitu. Habis itu buat jadi saya mungkin gimana ya bingung juga Bu saya buat entah saya mau jadi dekat juga mungkin masih sanggung kayak gitu karena kan di apalagi kalau di pondok itu kan saya masih dikasih jatah ya mungkin seminggu sekali kita disuruh telepon kayak gitu. Jadi walaupun kayak ya walaupun ada topik ya tetap aja suruh telepon kan. Jadi kayak seakan-akan kayak kewajiban lah kita buat kabarin orang tua seminggu sekali kayak gitu. Habis itu kalau buat perantauan kayak gini tuh kayak suka bingung gitu alasannya buat telepon tuh sebenarnya buat apa kayak gitu. Jadi kayak saya tuh jarang telepon Bu, bisa sebulan itu bahkan bisa sekali atau 2 kali doang kayak gitu karena dari saya itu juga nggak mau ganggu mereka gitu kan. Saya kayak berusaha nunggu mereka aja gitu buat telepon, cuman ternyata ya dari mereka juga entah sibuk atau entah juga gengsi atau mungkin canggung gitu buat telepon. Jadi kayak udah kita emang jarang banget itu. Mungkin kalau momennya itu ada adik saya lagi jenguk kayak gitu jadi mereka telepon saya atau mungkin lagi ada kumpul atau lagi pada makan mereka langsung telepon saya gitu sih. Itu buat di perantauan kayak gitu ya. Kalau buat saya sendiri ke mereka juga sebenarnya saya kayak nggak pernah dibuat telepon duluan gitu maksudnya mereka. oh berarti selama ini semenjak lulus dari pondok
saudara ini apakah memang sama semuanya merasakan apa yang Mbak Usna rasakan juga? Ya, dari mungkin dari kakak saya juga ini ya, kakak saya, adik saya kita tuh bukan yang kayak beda-beda gitu buat sikap orang tua. Jadi kita, buat saya mungkin kalau mungkin ada anak yang ngerasa kayak jadi anak kedua tuh gak enak, lebih sayang sama kakak lah, pokoknya lebih sayang ke adik lah kayak gitu. Kalau buat saya kayaknya enggak gitu, sama aja gitu. Cuman buat kata sama itu bukan kayak kita disayang semua, bukan, lebih kayak ya udah, emang kita juga dikasih sayang itu cukup aja gitu, gak yang kayak penuh atau gimana. Dan kasih waktunya juga cukup terbatas kayak gitu sebenarnya. Ya bukan terbatas ya, kayak ya udah, ya emang adanya waktunya cuma segitu ya segitu gitu, karena kan mereka udah sibuk. Habis belum lagi kalau buat dibilang masa jaya orang tua kayak gitu ya, alhamdulillah dari emang kakak saya kecil gitu sampai yang sekarang juga alhamdulillah masih jaya-jayanya kayak gitu loh. Jadi yang kayak cukup lah buat kehidupan segala macamnya kayak gitu kan, emang ada terus alhamdulillah. Tapi kayak kayak gitu sih, kayak waktunya, momen-momennya jadi yang kayak banyak yang gak yang kayak kurang inilah buat pengalaman-pengalaman deketnya kayak gitu. Mungkin dari apalagi saya mondok kayak gitu kan, jadi buat waktu-waktu semuanya mungkin masih ya belum puas lah kayak gitu. Jadi buat yang kayak kan cerita ya Bu ya, kalau di pangkalan sebenarnya kayak takut ada kabar dari orang tua yang kayak entah sakit entah kayak gitu kan, pasti bikin sedih kayak gitu ya. Cuman ya itu Bu, itu salah satu yang saya takutin gitu kan. Tapi ya kalaupun saya kuliah di Jabodetabek kayak gitu ya, pulang pergi dari rumah, rasanya itu tetap sama kayak gitu loh Bu, kesepian doang di rumah, nggak yang kayak beda jauh gitu. Kalau di pertama sama aja gitu, cuman ya mungkin bedanya paling saya pulang ada orang tua kayak gitu ya mungkin. Cuman kan buat tegur sapa atau segala macamnya di rumah juga nggak banyak kayak gitu. Jadi ya udah, menurut saya sama aja sih buat di pondok, buat di perantauan sama di rumah kayak gitu. Jadi saya nggak dulu sedih kayak gitu. Apalagi ya pokoknya dari saya di pondok kayak orang-orang kan biasanya suka sedih ya buat seminggu, mereka masih inilah kayak nyesuaiin diri kayak gitu, jauh orang tua, nangis segala macam. Kalau saya udah dari emang datang ditinggal, udah saya nggak ada homesick segala macam gitu. Mbak Usna kan tadi sudah bercerita tadi, Mbak Usna sudah menceritakan apa yang selama ini Mbak Usna alami dan juga sekarang juga yang Mbak Usna rasakan. Nah, di sini itu pada konseling kali ini ibu tuh kan ingin menggunakan yang namanya itu teknik. Nah, di teknik ini nanti Mbak Usna bisa menyampaikan kursinya di sebelah kanan ini. Anggap saja di sini itu terlihat kalau ada orang tua baca baik Umi maupun Mbak, lalu Mbak Usna dapat menyampaikan apa yang sebenarnya selama ini disampaikan kepada Umi maupun Abi, lalu apa namanya mungkin setelah menyampaikan pesan tersebut dan juga perasaan itu Mbak Usna ceritakan ke kursi yang ada di sebelah Mbak Usna ini. Mungkin nanti Mbak Usna bisa apa namanya, kalau Mbak Usna terbayang bisa Mbak Usna posisikan diri sebagai Umi maupun Abi seperti itu. Apakah tidak baik menggunakan teknik ini? Tapi mungkin saya cukup jadi diri sendiri aja kan, yang bisa tuh. Tidak apa Mbak Usna mau Umi mau Abi dulu enggak? Untuk saya nggak banyak. Boleh Mbak Usna di depan.
apa-apa kalaupun mereka sibuk pun kayak gitu, karena dari kecil tuh saya udah paham kayak gitu kan, mereka juga kalian juga kerja segala macam itu pasti yang membuat kita kayak gitu. Cuman ya tahu pasti dari orang tua juga masih banyak belajar ya, jadi mungkin ya kan mesti orang juga ikut kayak segala macam kajian atau segala macam gitu, dan kayak tahu kayak gitu loh, buat ngasih waktu buat anak kayak gimana gitu. Maksudnya orang yang kalian kan profesional kayak gitu loh, tahu banget buat ngatur waktu kayak gitu. Cuman kenapa buat ngatur waktu, ngasih waktu ke anak kayak gitu kayak susah ya buat saya sendiri kayak gitu. Minimal karena emang mungkin kalian ngerasa sering apa di pondok ya, seminggu sekali itu ya aku cuma mau coba gitu, kasih waktu juga minimal sebulan sekali juga nggak masalah kayak gitu kan. Ya terkadang ada sebulan yang malah bahkan nggak pernah ditelepon kayak gitu. Ya berharap bisa lebih ngeluangin waktu kayak gitu kan. Kalau ya khususnya kan pasti mereka juga butuh kabar ya, masa enggak ya, masa ya nggak mau butuh kabar gitu dari anaknya, entah anaknya sakit atau segala macam. Ya saya tahu, aku tahu kalian pasti ya kalaupun aku butuh apa-apa pasti tetap dikasihkan, cuman kan nggak semuanya itu tentang material. Aku juga butuh kayak denger kayak gitu loh, kayak cerita. Ya kan aku juga suka iri misalnya orang yang kayak gak perlu aku inisiatif kayak gitu loh buat ngabarin kalian juga. Aku maunya kalian tuh nanya itu aku salah ngapain, harus makan apa hari ini, minimal kayak gitu aja juga aku udah senang kayak gitu. Jadi butuh kayak soal itu doang yang bisa sampaikan. Mungkin Mbak Uci bisa membahas lebih dahulu sedikit karena Ibu memberikan waktu sudah masalah dengan Mbak Uci. Setelah melakukan dialog tersebut dan membayangkan bahwa di depan Mbak Uci ini ada Umi dan juga Abi, apa yang Mbak Uci rasakan? Ini gitu sudah menyampaikan apa ke mereka kayak gitu. Ya emang udah jarang kita sebenarnya buat ngobrol kayak gitu kan. Ya kalaupun ya dibanding bertiga kayak gitu ya, saya termasuk yang masih nyaman aja ke mereka gitu. Saya juga kadang ngerasa kayak kasih tugas sih sebenarnya lebih ke kakak saya kayak gitu kan, karena mungkin emang dia lebih udah rasain yang kayak udah deket lah sama Abi kayak gitu kan. Kalau saya kan masih suka bercanda-bercanda ya buat sama Abi saya kayak gitu. Kalau kakak saya kayak gitu jarang. Cuman tadi waktu dia makan itu ya, jadi saya kayak ngebayangin semuanya kayak gitu loh ada di depan situ, karena ya kan kayak saya mau mereka tuh ya gitu bu, kayak ngasih waktu itu buat semua anaknya kayak gitu, bukan buat adik saya doang tapi juga ya mohon buat kita bertiga kayak gitu loh, sekeluarga kayak sekali juga jalan kayak gitu. Saat Mbak Uci ngomong dialog tadi dan juga mungkin sebagai awal Mbak Uci bercerita bagian tubuhnya yang mungkin Mbak Uci merasakan kayak mungkin bagian dari Mbak Uci berdesak atau seperti apa gitu, ada di bagian itu.
gitu bertenggorokan buat nyampein dialog juga, mungkin masih bingung kayak gitu kan, terus jadi tercekat gitu. Oke. Perasaan yang sedang saat ini Mbak Usna rasakan itu, maupun apalagi lebih lagi saat melakukan dialog ya Mbak Usna, yang paling sangat kuat Mbak Usna rasakan itu apa? Buat sekarang mungkin bingung karena kayak saya bingung pada saat ini tuh, ya seharusnya saya ngerasa kayak ya udah aja kayak gitu kan, cuma ternyata desain juga suka nyesek sendiri kayak gitu ya, kayak pas ngeliat di pas ngeliat teman saya lagi ngumpul sama saya, tapi ternyata mereka dikabarin orang tua atau mereka minta misal buat kita semua foto kayak gitu, terus bilang ini mau ngabarin dulu ke orang tua kayak gitu. Saya disitu kayak emang harus banget ya masih kabarin ke orang tua kayak gitu, karena kan mesti mereka waktu saya di Pratama kayak gitu loh, masih yang kayak gitu, habis itu juga ditelepon sama orang tuanya, saya kan oh emang masih bisa, masih ada waktu ya. Terus saya sekarang suka kayak nanya ke mereka itu siapa yang duluan yang mulai gitu kan, karena kayak buat saya juga jarang kayak gitu orang tua saya mulai duluan, jadi ya kayak udah mungkin ya nih Mbak Usna merasakan iri dengan teman-teman yang Mbak Usna lihat mereka lebih dekat dengan orang tua. Oke. Nah, dari tadi apa yang Mbak Usna sadari? ya itu saya katakan mereka juga sebenarnya kerja bukan buat ya bukan buat buat biar kaya dan segala macam dari bukan dulu ya, pasti itu juga termasuk cita-cita mereka kayak gitu loh. Terus saya paham sebenarnya juga pernah kecil pernah ngidam-ngidamin apa yang mereka inginkan, mungkin sekarang tuh udah terwujud jadi kayak ya udah mungkin mereka sekarang lagi menikmati itu, dan kan yang membuat nanti kalau mereka itu nggak jadiin kami itu dengan seserius itu ya Bu, jadi mereka itu udah bahagia dengan penghasilan yang mereka kumpulin dari sekarang. Jadi ya itu tadi dengan dialog itu saya lebih paham sih Bu, kayak dan tahu pemikiran dan perasaan saya itu harusnya tuh kayak gimana. Kalau tadi itu kan apa yang bisa Mbak Usna sadari ya, lalu kalau tadi sudah disampaikan apa yang bisa Mbak Usna sadari dari dialog yang sudah dilakukan tadi, mungkin dari Mbak Usna sendiri apa arti dialog itu, artinya dari dialog itu untuk Mbak Usna sendiri? Mencurahkan isi hati saya ya, termasuk jadi lega kayak gitu kan Ibu, walaupun mungkin mereka nggak mendengar atau nggak tahu apa yang saya rasain sebenarnya selama ini, tapi ya setidaknya itu percakapan tadi itu cukup menenangkan hati saya gitu loh Bu, karena kayak saya bisa ungkapin perasaan yang sebenarnya tuh saya pendam, saya kayak terkadang karena saya juga suka denial ya Bu ya, perasaan saya sebenarnya itu pantas gak sih kayak gitu kan, karena kayak ya masa sama orang tua kayak suka mikirnya bukan susun juga sih Bu, karena kan kayak kenapa sih nggak kabarin atau kayak gitu. Saya juga kan saya kadang juga suka kabarin, misalnya mereka pun sakit soalnya mereka tuh suka nggak ngabarin kayak gitu kan Bu, jadi ya mungkin dari cakapan itu ya saya cuma bisa ungkapin perasaan saya sudah termasuk keluarga sih Bu. Berarti setelah melakukan dialog tersebut Mbak Usna merasa lega karena dapat menyampaikan apa yang
selama ini Mbak Usna pendam sendirian, lalu ingin Mbak Usna utarakan tapi selalu tertahan gitu ya. Oke. Nah, dari pengalaman yang sudah Mbak Usna ceritakan tadi itu kan berarti merupakan pengalaman yang sudah Mbak Usna lewati di masa Mbak Usna. Lalu dari pengalaman tersebut, apakah mempengaruhi kehidupan Mbak Usna di masa sekarang? Berpengaruh mungkin ke sosial saya itu nggak banyak sih Bu yang pengaruh. Kayak saya masih bisa buat ungkapin perasaan saya ke teman-teman kayak gitu. Dan buat misal kayak saya buat cari pasangan gitu, nggak yang kayak ternyata digini-gininya society kayak gitu, enggak. Karena saya juga ngerasa cukup kasih sayang dari aja itu sudah cukup kayak gitu kan. Jadi saya mungkin nggak akan dan nggak butuh buat sosok lain kayak gitu buat ganti mereka. Jadi sejauh ini buat dampaknya paling ke orang tua aja sih. Jadi yang kayak saya pun nggak leluasa gitu buat cerita ke mereka apa ada kejadian atau hal-hal sepele yang kayak saya senengin. Terus kayak misal saya ada menang atau saya mau ikut lomba ini, saya nggak akan ngabarin mereka kayak gitu. Jadi kayak udah dikirim aja, karena mereka juga kayaknya mungkin banget kabar kayak gini gitu. Oh, berarti karena Mbak Usna di masa Mbak Usna apa ya, merasa kalau tidak dekat dengan orang tua, jadi Mbak Usna di masa sekarang ini lebih membatasi gitu ya, membatasi dan juga berpikir bahwasanya kalau kabar dari Mbak Usna itu tidak penting gitu ya. Nah, lalu apa satu hal penting tentang Mbak Usna yang Mbak pelajari di hari ini? Ya jadi buat diri saya sendiri ya, lebih tepatnya kayak ya sebenarnya kan tadi saya mikirkan kayak saya mulai itu dari mereka mulu kayak gitu kan. Padahal kan mereka mungkin udah capek, dan sedangkan saya itu mikirnya kayak saya butuh kalau mereka terus gitu. Ya kenapa nggak dari saya dulu coba kasih kabar ke mereka itu. Jadi kan mereka juga mungkin ya saya juga nggak banyak ceritain sih Bu sama mereka tuh kayak mereka sebelumnya kayak gimana sama orang-orangnya. Cuman saya ya nggak usah lihat nggak usah lihat yang dulu kayak gitu kan, mendingan dari yang lihat aja sekarang. Kalau mau untuk perbaikin aja yang ada sekarang kayak gitu kan. Jadi saya mungkin ke diri saya lebih kayak dicoba aja lah kayak gitu, jangan nggak usah takut, nggak usah kayak minder kayak gitu. Ya kan tadi ini pun ke teman karena butuh kabar kan, jadi ya masalahnya dicoba juga kayak gitu loh, buat kasih kabar ke mereka juga. Oke. Nah, ini kan Mbak Usna sudah menceritakan, mengutarakan apa yang Mbak Usna rasakan dan Mbak Usna bersama ini dari awal sampai dengan pada saat ini. Perasaan yang sekarang Mbak rasakan itu dibanding dengan yang awal itu bagaimana? Yang sekarang dirasakan? Jadi waktu datang kan semuanya bingung ya, kayak saya jangan cerita ke teman gitu loh. Saya tuh ya itu juga tadi sebenarnya tadi saya bilang saya tuh jadi susah buat cerita permasalahan pribadi kayak gitu loh. Saya lebih suka nggak dengar kayak gitu kan Bu. Habis itu tadi juga saya kayak bingung mau ceritain gimana, karena emang bener masalahnya saya ini nggak pernah saya ceritain ke teman-teman lain kayak gitu kan. Karena orang-orang udah taunya kayak ya udah nggak ada apa-apa kayak gitu, keluarga mah penuh sama saya aja kayak gitu kan. Tapi ya buat diri saya nggak bisa bohong kayak gitu. Kalau ternyata emang saya suka kesepian juga kayak gitu, saya butuh orang tua juga buat support segala macamnya. Buat sebelum tadi ya saya ragu aja kayak gitu buat ceritakan kayak pantas nggak sih sebenarnya yang cerita
ngebelain gitu kan, karena termasuknya kan melibatkan orang tua saya gitu kan. Saya takut orang tua saya malah dicap yang kayak kurang lah, kayak ternyata terlalu sibuk kayak gitu kan. Tapi enggak kayak gitu, karena kayak ya udah fokusnya kan di konseling kali ini kayak saya kayak gitu kan. Jadi ya untuk yang kerisauan saya tadi tuh kayak ya udah hilang aja kayak gitu. Terus saya juga jadi lega, kayak perasaan saya yang selama ini pendem tuh bisa terungkap gitu kan, bisa saya ucapin juga, nggak perlu kayak saya sembunyiin lagi atau saya takut buat cerita ke orang. Mbak Usna, Ibu mau bertanya di sini, apa yang Mbak Usna sebenarnya Mbak Usna mungkin menjadi keresahan Mbak Usna itu menurut Ibu itu tuh merupakan hal yang wajar dan respon yang wajar, karena pasti setiap anak ingin merasakan gimana sih rasanya dengan orang tua, terus bagaimana bisa terbuka sepenuhnya kepada orang tua, dan juga pasti juga kalau melihat teman-teman yang lebih dekat dengan orang tua seperti Mbak Usna sudah sebutkan tadi, Mbak Usna cukup merasa iri. Nah itu tuh merupakan respon yang wajar, karena itu juga hal yang manusiawi yang wajar yang manusia rasakan seperti itu. Lalu Mbak Usna juga sebenarnya mungkin kalau masih ada yang kayak mungkin mengganjal dan terasa sesak di dada Mbak Usna, seperti mungkin kan tadi kan waktu dialog MTJ tadi dengan Eni dan juga Abi, Mbak Usna mungkin masih ada beberapa hal yang ingin sebenarnya Mbak Usna katakan kepada Eni dan Abi, tapi Mbak Usna masih tertahan seperti itu. Apakah ada? Oh, tidak ada. Oke, tidak apa. Jadi sebenarnya juga Mbak Usna itu tidak harus untuk menyelesaikannya semuanya itu di sekarang, di hari ini itu tidak usah terburu-buru. Semua itu pasti ada prosesnya, mau cepat atau lambat pasti Mbak Usna bisa berdamai dengan diri Mbak Usna, juga bisa mungkin nanti bisa dekat dengan orang tua seperti itu, atau mungkin nanti orang tua tiba-tiba mengabari atau menanyakan kabar Mbak Usna, itu kan lambat laun pasti ada perubahan-perubahan seperti itu. Apalagi Mbak Usna kan semakin tahun makin beranjak dewasa juga, dan Mbak Usna anak perempuan dan dan pasti seorang ayah itu pasti anak perempuan itu ada di hatinya, dan karena Mbak Usna sudah mau bercerita di sini dan terbuka tentang semua hal yang Mbak Usna rasakan dan juga sudah Mbak Usna alami di sini, itu tuh berarti Mbak Usna sudah melakukan sebuah proses dan menunjukkan proses kalau Mbak Usna ini sebenarnya ingin merasa menjadi lebih baik gitu ya. Dan itu tuh menurut saya itu sudah hal hebat, itu sudah hal hebat karena Mbak Usna sudah mau mengungkapkannya. Lalu dari proses awal hingga sekarang ini Mbak Usna sendiri bisa menarik kesimpulan apa? Tapi kan semuanya juga bisa dicoba kayak gitu ya, kalau emang saya itu mau kayak gitu. Ya mungkin juga saya bisa coba nanti kayak mungkin ngechat duluan atau ya setidaknya kabarin gitu kan mereka duluan gitu. Terus ya buat perasaan saya awalnya mungkin dia
susah lah buat tahu perasaannya gitu kan. Habis itu saya juga bingung perasaan itu sebenarnya kenapa kayak gitu, jadi semuanya udah terluapkan di sini kayak gitu Bu. Dan mungkin diri saya itu bisa lebih lega lagi dan kayak nggak perlu takut buat cerita atau kayak ngerasa orang tua saya itu masih sibuk, karena kan kayak udah ya itu orang tua juga butuh, saya kan juga mencari nafkah ya buat kita, jadi ya saya bisa ya nggak maklumin juga, tapi cukup tahu aja lah itu emang ada waktunya buat kita bisa inilah bisa angkat ada yang tahun gitu. Dari di konseling ini dengan mengikuti konseling ini, Mbak Usna ini memiliki tujuan apa? Itu sih saya cuma cari kelegaan aja buat saya cerita jadi dan alhamdulillah saya udah cukup lega. Berarti sudah mencapai apa yang dituju Mbak Usna nih pada sesi konseling kali ini. Mungkin sesi konselingnya Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kan ada lembar evaluasi hasil, mungkin nanti akan Ibu kirimkan di WhatsApp, akan Ibu hubungi Mbak Usna. Mungkin setelah dari konseling ini berakhir, nanti Mbak Usna dapat mengerjakan lalu bisa kirimkan kembali kepada saya agar Ibu juga bisa melihat progres dan juga proses yang sudah Mbak Usna lakukan setelah konseling di hari ini. Yang mungkin Mbak Usna habis ini ada kegiatan apa? Balik aja langsung. Oke, balik aja langsung. Mungkin jaga diri ya Mbak Usna, Mbak Usna bisa jaga diri lalu dijaga kesehatannya dan juga mungkin setelah sesi konseling ini bisa istirahat sejenak untuk mungkin Mbak Usna ingin merenungkan apa yang sudah Mbak Usna hal-hal yang sudah Mbak Usna lakukan pada sesi konseling kali ini bisa direnungkan dan juga bisa mungkin kedepannya Mbak Usna bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dekat dengan orang tua seperti apa yang mungkin Mbak Usna harapkan tadi. Lalu kalau nanti sesampainya di rumah, di kos ya, sesampainya di kos Mbak Usna mungkin masih ada kok mengganjal, kok rasanya masih aneh, kayak mungkin perasaannya seperti campur aduk dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung menghubungi Ibu saja nih di WhatsApp, bisa menghubungi Ibu. Lalu kalau memang diperlukan untuk sesi konseling berikutnya bisa hubungi Ibu juga, nanti bisa langsung bilang Ibu saya ingin melakukan sesi konseling selanjutnya, nanti kita akan menyepakati untuk hari dan juga tempatnya agar kita dapat melakukan sesi konseling berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak Usna sekiranya mungkin Ibu ada salah perkataan maupun perbuatan pada sesi konseling kali ini, dan Ibu juga sangat berterima kasih, sangat berterima kasih karena Mbak Usna sudah mau datang pada sore hari ini dengan sukarela dan juga menceritakan apa yang Mbak Usna rasakan dengan terbuka sepenuhnya tanpa ada yang Mbak Usna tutup-tutupi seperti itu. Saya sangat berterima kasih karena bagi saya itu sudah hebat dan itu apresiasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum.